Airwolf. Last man standing, Arena akan melakukan fight dengan Arianta kali ini. Dan ternyata Takai berhasil memulangkan Airwolf. Berarti grup C yang istirahat itu ada Aura, Geek, Alter Ego, dan 69. Mereka Betul. udah chill aja. Oke. Aura Geek 69 itu istirahat ya. Menyaksikan aja tinggal nonton Iya. dan menikmati acara. Itulah pokoknya. Kalau nggak salah dengar tadi. Banget. Oke ya. Dan Oke itu ya, dia. welcome channel to my Lihat back. apakah Selamat akan datang di terjadi channel ini. Kita perebutan lanjut vehicle ke karena video tadi juga PMPL, seperti itu lanjut ke konsepnya, match ketika kelima. garis pesawat Match motor, terakhir di minggu ini ya. yang bakal ketemu tuh ketika mereka lagi rebutan vehicle di scrapping area. Oh, dan kali ini malah pental. Tadi ke bagian kiri, kali ini pental ke bagian kanan. Ini menarik banget sih circle-nya sih. Jarang-jarang gue ngelihat circle Miramar seperti ini. Soalnya itu kiri banget, kanan banget. Kanan banget, Kanan betul. banget. Ya kayak gue gak bisa bedain kiri sama kanan. Kenapa hari ini? Dia nggak bisa bedain kiri sama kanan. Itu kanan banget. Dan seperti biasa Big Cat Red Aliens yang bisa dibilang hari ini belum menunjukkan performance terbaik mereka. Belum. Bakal tetap seperti biasa stick with Pekado. Bakal looting aja di Pekado. Belum ada kontender juga. Dan sementara itu di Los Leones bakal seperti yang Nah, tadi-tadi kita sudah belum terjadi lihat. juga. Ada Belum lihat ini ya. Boin, ada Onyx Apa yang namanya? bakal sharing kota. Belum melihat BTR main di Miramar itu seperti apa. Aman ya. Mana tahu mereka on fire kali ini. Aku kok BTR aja gitu ya. Dempetan, kalau Onyx ke, EVOS ke gitu. masih ada jarak-jaraknya lah. Ada 4 kayak sempit deh. 3 Aman lah sih, Flo ya. tiga. Tapi 3 kalau lah. kita kali lihat yang berdempetan ada, tapi beda kota. Impala, Oh. Evos dan juga GD berdempetan bahkan bersebelahan. Oh. Cukup berdekatan, tapi kita pindah kali ini juga ada BFD Oh. yang sedang rotasi dengan di mana tim 21 yang lagi rotasi juga menuju ke area HDP. Bener banget. Ini Miramar kedua dan ini juga kedua kalinya gue ngelihat Bonafide mau nggak mau harus rotasi jauh. Oke, seperti biasa ya. Mungkin masih ngeluting, masih santai, masih gimana-gimana. Jadi nanti aku cut aja ya. Dan kali ini sementara kalau kita lihat pergerakan dari EVOS, GD juga sadar, mereka sadar satu sama lain kalau misalkan mereka tuh nggak sendirian. Karena bisa dilihat mereka tuh udah di dalam kempon aja nungguin sampai ada yang blunder lewat kelihatan. Sampai ada yang blunder lewat Betul. kelihatan. Kita bakal lihat sih kali ini ya dari beberapa tim juga mereka ketika fight di kota mereka itu jarang ada fight yang benar-benar habis. Yap. Selama ini dari tim DU dan juga tim 69. Karena sekarang sekali langkah, salah langkah aja gitu, kelihatan gitu. Itu udah rusak semua ya mungkin ya. Usaha untuk balas dendam sementara itu bergeser lagi ke Impala. Ada tamu baru dari EVOS dan GD. Ini ada Boom Esports yang sudah mulai mendekat. Betul, tampak hijrah, salah jalan, pengen balik ke teman-temannya tapi bisa menjadi korban dari KF. Dia melakukan spray down ke arah lawan, tapi malah kan Joker yang tertumbangkan trading dengan seorang Microboy 1-for-1 trade. Dan mungkin bisa jadi korban bom KF kali ini. Betul sekali, masih berusaha untuk melakukan spray ke arah depan. Ikier bakal tertangkap dengan sangat mudah karena itu open banget. Nggak ada covering sama sekali. Ini blunder sih menurut Oke. gue untuk Boom. Betul, ini cukup blunder ya dari tim Boom. Karena kali ini kita bakal lihat dari tim EVOS malah mendapatkan kill atas trading yang mereka lakukan. Dan kita bakal lihat Boom juga dalam posisi yang tidak terlalu baik karena mereka perlu pindah posisi dan menghindari fight dan menuju ke arah open field aja. Yes, betul sekali. Untung masih ada satu mobil Mirado yang diselamatkan. Bisa dipakai untuk kabur dan ngacir dari area Impala itu sendiri. Ya, Boom Senitsu pun kabur. dalam posisi knock akan sedikit sulit untuk diselamatkan ya. Karena kita bakal lihat dari Booms juga jaraknya cukup jauh. Redface juga sudah melock areanya. Jadi kita bakal lihat Nichil mungkin bleeding out pelan-pelan. Betul sekali. Padahal sebelumnya kita lihat EVOS tuh 2 player ya ke knockout ya. Betul. Tapi kayaknya masih bisa berhasil untuk di revive. Redface jauh banget posisinya. Betul, dia sedikit bisa dibilang ngeflank ya. Dimana dia mendapatkan seorang Nichil dan kali ini malah GD tertahan oleh Redface. Oke, ini menarik sekali ya positioning dari EVOS. Bahkan kali ini ada yang kebakar Redface. Oh, no healing? Oh my Kebakar. god, ini malah petaka banget nggak ada healing. Blue Zone udah menyelimuti. Ya kalau misalkan nggak ada healing kena Blue Zone ya tetap aja cilaka gitu kan. Betul, ini bahaya banget karena Redface kali ini bakal coba untuk mencari healing-healingan bench-bench sisa. Tapi tampaknya belum menemukannya kali ini ya. Redface tampaknya akan termakan oleh Blue Zone kalau dia tidak mendapatkan healing sedikit pun kali ini. Dan tampaknya masih ada bandage sedikit yang menyelamatkan dia, cuma berapa banyak yang dimiliki. Betul sekali. Dan kayaknya udah nggak bisa. Betul sekali. Blazonnya udah berhasil untuk menumbangkan Redface. Yes, tinggal menyisakan 3 anggota GD dan juga 3 anggota EVOS. Tapi what a nice spray down dari seorang Microboy. Menumbangkan lawannya dan kali ini dari tim GD tinggal menyisakan 2 member lagi.
Wow, ternyata EVOS bergerak nggak terlalu jauh dari Genesis Dogma. Mereka tetap berusaha untuk nge-lock positioning dari Genesis Dogma dan kali ini dari Daybot akan berusaha untuk menyelamatkan Star. Sementara itu ternyata ada Eagle 365 juga di sekitar mereka yang udah mulai melakukan rotasi menuju ke arah circle. Betul, dan kita bakal lihat juga ada tim victim sudah mulai fight dengan tim Boom dan Boom tampaknya dipulangkan karena lobby-nya atau masih menyisakan player ya? Ada masih hijrah. Masih ada Last hijrah. player standing hijrah. Betul sekali, last player standing hijrah kali ini apakah bisa selamat karena mobilnya juga udah nggak bisa diselamatin dan bahkan dari victim pun akan kedatangan tamu baru. Ada Onyx di sekitaran mereka, ada di lower ground. Misery akan berusaha untuk melakukan boosting terlebih dahulu sebelum aman. Hijrah aman, cuman PR-nya nggak ada mobil. Betul, dia perlu berlari menjadi ninja. Bisa aja lo, Mbak. Lawannya. Bener banget, karena ini open field ya Flo ya. Open field Miramar. banget, bener-bener open field banget. Ya lu lari-lari di open field, ketangkep satu mata sama pro player aja udah meninggoy pasti. Karena gampang banget. Udah Pro player meninggoy. itu matanya udah kayak mata elang gitu. Mata elang, bener-bener bisa melihat semua pergerakan lawan-lawannya mereka. Yes, betul sekali. Dan kali ini kayak bakal terjadi fight juga antara Takai dengan Dewa United di area open field. Kali ini sudah mulai melakukan setup smoke. Hadis akan sedikit mundur untuk dilakukan revive, tapi Uni udah mulai melok ke arah depan. Ada Argenta terspot, berusaha untuk diberikan pressure terus-menerus supaya Argenta tidak bisa bergerak terlalu luas. Ya, dan kita bakal lihat dari tim DU juga sudah menjaga perbukitan mereka, di mana depan mereka perlu di-clear kalau mereka pengen menguasai seluruh daerah perbukitan. Betul. Tapi Hades dan kawan-kawan tampaknya akan sedikit tarik mundur, mungkin mendekati compound kali ini ya. Bisa jadi. Karena Takai juga udah tersisa 3 player ya? Apa masih 4? Oh masih 4. Masih 4 kok kali ini. Oke. Tapi kita bakal lihat sisi di 21 dan juga Onyx. Tampaknya bintang ter-take down juga kali ini. Belum sampai dipulangkan ke arah lobby, baru kenok aja. Takai sudah masuk dalam compound. Onyx juga lagi rebutan compound dengan tim 21. Tapi Onyx memiliki 3 anggota yang berada di high ground. Betul sekali. Posisi dari bintang agak cukup jauh, agak sedikit sulit. Kalau misalkan mau diselamatkan harus bisa nge-take down salah satu player dari 21 dulu. Supaya bisa ada yang gerak ke arah Ken. Yes, kita bakal lihat Nick pelan-pelan mulai menghidap ke bagian bawah, cuma belum melontarkan tembak-tembakan. Masih mencek kiri dan kanan, memastikan bahwa angle-angle mereka kosong. Tapi Nick dengan jaraknya sangat jauh coba menembak ke arah tim DU, cuma belum sampai connect peluru-pelurunya. Ini kalau misalkan mau nyelamatin bintang, ada EVOS di belakang. Di samping tadi ada Dewa. Ya. Di rumah ada 21. Gue rasa paling bener tinggalin dulu, abaikan dulu, fokus jaga area dulu. Tapi tampaknya Powerpunk dikirim untuk coba menyelamatkan seorang bintang kali ini. Oke, udah berusaha untuk menyelamatkan dengan mobilnya tadi udah mulai mendekat juga ke arah bintang. Tapi kali ini dari EVOS sedikit tertahan juga. Mereka tahu di depan sana ada player-player lain. Gak mau terlalu gegabah, gak mau terlalu dekat juga. Supaya seenggaknya bisa dapetin timing momentum untuk menjadi orang ketiga. Kita bakal lihat lah apakah itu bisa berhasil atau enggak. Karena Onyx sekarang digempur juga oleh tim EVOS. Dan terpisah 2-2 ya. 2 di high ground, 2 di low ground. Tapi mereka menahan gempuran dari tim EVOS yang mau gak mau harus maju. Benar. Dia mau gak mau harus maju karena mereka di pinggiran circle banget kan. Dan kali ini juga kita udah mulai melihat ada beberapa letupan-letupan granat juga yang mulai dilemparkan oleh Onyx Raffi tadi. Bahkan Nick berhasil untuk mendapatkan EVOS Red Face terbuka di depan sana KF, tapi ternyata berhasil untuk menutup angle shot dari Raffi. Semakin panas nampaknya Miramar kali ini, apalagi di belakang sana ada Void dan Dewa United juga yang sedang bertempur. Yes, kita bakal lihat Open juga kali pelan-pelan memang sudah mulai asli. nge-pressure pergerakan dari tim EVOS, menahan mereka di ujung zona, tidak membiarkan mereka maju lebih ke depan lagi. Dan ini masih di luar jangkau, masih masuk jangkauan bom. Bisa Masih. lempar bom, cuma karena areanya Onyx sangat jauh, risky kalau mereka lempar bom. Takutnya nggak kena malah buang utility. Betul sekali. Jadi semuanya itu harus diperhitungkan ya. Nggak Pantang bisa nampak asal-asalan, kepala gitu, memang, iya. lempar asal aja. Gila. At least ada gambling berapa persen kalau misalkan kena, seenggaknya bisa dapetin keuntungan. Tapi Eagle 365 will join the party dengan low health mereka. Kayaknya bakal gambling juga untuk melakukan backstep terhadap EVOS. Sudah mulai turun ke arah lower ground kali ini. Just Space malah yang tertangkap oleh victim. Ada tim lain di sekitar Eagle. Betul, ini udah bener-bener fight di ujung zona banget. Dan mereka memperebutkan ujung-ujung zona yang cukup berbahaya kali ini. EVOS mulai kehilangan member mereka. Onyx masih utuh dengan 4 anggota mereka yang masih bertahan. Di mana EVOS malah diganggu Eagle 365 juga kali ini ya. Yes, EVOS betul di tengah-tengah banget. nih. Onyx sudah mengumpulkan 5 kill point sejauh ini. Kill paling banyak ya masih dipegang oleh Onyx selama 17 menit waktu berjalan. Circle Betul. pun sudah mulai pelan-pelan mengecil kembali. Ini Eagle harus bisa ngebersihin EVOS. Tapi kalau misalkan ngebersihin EVOS, di depan masih ada Onyx. Betul, dan Onyx yang paling diuntungkan sih menurut gua di posisi kali ini ya. Kita bakal lihat dari tim Onyx masih menahan gempuran lawan. Tidak bergerak terlalu banyak, lebih ke fokus stand ground mereka dan tidak membiarkan musuh bergerak. Yes, betul sekali. Di sisi lain juga ternyata RRQ fight dengan Skylight sudah terjadi. Banyak sekali peluru-peluru panas dari bintang menuju ke arah EVOS. Kayaknya sudah mulai tertekan juga EVOS kali ini. Di sisi lain Eagle juga berusaha untuk membersihkan sisi kanannya. Ada victim tapi ternyata counter shoot langsung menumbangkan Belva Imba.
Betul, kali kita bakal ke ini ternyata fight di ujung zona tidak terlalu baik untuk kedua tim ini ya. Karena dua-duanya kehilangan anggota mereka bonyok-bonyokan juga. Dan EVOS tinggal 2 member yang masih aktif, Redface dan juga KF. Betul. Sedangkan Onyx utuh semua. Ya itu dia. Onyx berada di posisi paling prima sih untuk sementara waktu. Dan ini tinggal gimana caranya EVOS bisa nggak nyulik satu persatu player dari Onyx. Betul, dari Redface masih menghold angle Au, dengan au. satu Zidia tapi tidak bisa menahan sakitnya gempuran tembakan dari seorang bintang. Kita bakal tinggal KF yang tersisa, masih menahan posisi dia, masih coba untuk menghold gempuran dari tim Onyx yang terus bertubi-tubi datang dan akhirnya memulangkan tim EVOS. Wow, sayang 8 sekali. kill. Betul, 8 kill dikantongin oleh Onyx dan EVOS malah harus pulang begitu cepat. Tapi kali ini dari Eagle 365 EVOS pulang terlalu berusaha cepat. untuk menembus barikade dari Onyx dan kita bakal melihat mereka sebelumnya udah berhasil di knock out sama Victim. Tapi ini Victim udah mulai bergerak juga. Tadi udah pakai mobil sama baginya, udah mulai mendekat. Kali ini Audrey malah yang harus tertangkap. Yes, dan zona pun pindah menuju ke arah center. Mengendonat kali ini membuat banyak banget tim di pojok zona harus pindah posisi. Dan ini dia tim 13 kali ini Bonafide harus pulang dengan jumlah kill 1 tadi ya. Benar. Ini Onyx pilihannya fight atau cabut ke Oh. circle sih. Soalnya kalau misalkan dia fight pun gambling gak sih? Dengan victim kali ini ya. Dengan victim Dan depan soalnya. mereka sudah tim yang menunggu juga. Itu dia, kalau misalkan dia selamat dari sini ke dalam udah bonyok. Udah susah juga mau nembus ke dalam circle. Nah, kita Betul, bakal ini lihat. PR untuk banyak tim sih. Iya. Itu dia, dan kita bakal ngeliat lah gimana caranya Onyx akan berusaha untuk melanjut sampai ke circle berikutnya. Tapi karena Misery udah mulai nge-spot lagi dengan kali tiganya, masih sedikit ragu-ragu. Akhirnya spray down, Raffi pun tertangkap oleh Misery. Kali ini adalah chance yang sangat baik untuk melakukan fight. Tapi ternyata Audrey pun tertangkap oleh Nick. Onyx harus ngejaga 2 sisi. Betul. Victim masih kuat banget dengan 4 anggota mereka bisa pelan-pelan nge-push ke arah Onyx untuk nge-clear 2 tim sekaligus. Benar. Dan kita lihat kayaknya Victim gak mau kehilangan momentum, langsung Rocky. aja tabrak ya. Langsung tabrak dan kali ini Onyx udah mulai bonyok-bonyokan. First aid demi first aid udah mulai disuntikan. Victim masih try hard banget supaya bisa dapetin setengahnya satu persatu lah kill dari Betul. Onyx atau nggak Eagle gitu. Dan Misery masih terus melontarkan tembakan panas menuju ke arah lawannya Audrey. Dengan Raffi masih saling nge-lock juga di balik asap. Audrey coba untuk berliku-liku mencari posisi yang lebih aman. Dan kita bakal lihat kayaknya Audrey coba menuju ke arah Raffi yang lagi nge-prone dan ke-knock juga kali ini. Yes, betul sekali Onyx. Udah banyak sekali peluru yang masuk ke mereka. Ini bakal sulit. Nick berarti last man standing. Bakal clutch dengan Audrey dulu meter spot. Tapi sedikit ragu-ragu dari Audrey. Kayaknya bakal berusaha untuk berdansa-dansa. Sedikit ke belakang. Ada Ken gak berhasil untuk melakukan backstep. Nick last man standing. Spray down ke arah depan. Tapi ternyata Nick masih bisa melakukan counter. Udah mulai naik ke atas. Tapi Justice masih harus melakukan fight dengan tim lain. Dan Blue Zone-nya pun mendapatkan tim dari Eagle 365. Betul, tapi kita bakal lihat kayaknya juga Itu dia. karena dari tim Void juga mulai terpantau. Kali ini Victim juga tinggal 3 member mereka yang bertahan. Depan mereka ada 21 yang masih menahan compound dengan 2 anggota mereka. Sulit ya kalau di luar zona begitu. Udah Blue Zone-nya sakit ya kan. Mau gerak kiri salah, kanan salah. Dan kayaknya yang paling enak sementara waktu ini tim-tim yang udah dapetin high ground. Nggak ada yang gangguin, tinggal nungguin aja. Yang penting dikontrol aja gitu areanya. Betul, emang enak banget sih. Tapi kita penasaran juga tinggal 8 tim yang tersisa kali ini. Dan kita bakal lihat tim-tim yang bertahan. Cukup banyak yang udah pincang. Yang masih bertahan dengan utuh adalah Takai dan juga tim Aero. Wow, Aero udah tadi nggak ke spot ya Flo ya? Gak ke spot mereka, sama sekali gak terpantau. Nggak ke spot, berarti mereka bagus banget untuk melakukan rotasi, menghindari tim-tim lain supaya bisa dapetin circle terakhirnya itu sendiri. Bahkan kali ini kalau kita lihat, Bigetron Oke ya. udah di... BTR, RRQ, Bahkan kali ini. Boom, Masih EVOS, ketujuh kali ini ya. Onyx udah tumbang. Tersisa. Tinggal Dewa, Takai Voin, masih lengkap, Aero, mendapatkan Takai, touch dari 21. pinggiran circle, dan ini Kita dia. lihat apakah Dewa. Oh, belum Voin dapetin memang touch betul-betul dari circle. Mereka mendapatkan punya 3 PR kali untuk chicken menghentaskan dinner. Dewa United terlebih dahulu. Yes, kita bakal lihat kayaknya juga dari tim DU pelan-pelan menahan posisi mereka. Tapi Takai dengan 4 anggota mereka memiliki keunggulan dalam jumlah player kali ini. Zai mulai ngokang bom melempar ke depan. Tapi Kin dalam posisi knock membuat jumlah mereka kembali imbang dengan tim DU. Tapi Oki knock juga kali ini. Dan kali ini lumayan berbahaya bagi tim DU karena mereka akan terus digempur oleh tim Takai. Bener banget. Sisa 2 orang aja ya. Hands dengan Uni. Oke, Ozora masih knock. Kayaknya bakal sulit kalau mau di revive. Bahkan masih di push terus menerus dengan peluru-peluru dari Takai. Ada granat juga masuk ke dalam. Uni masih berusaha untuk cari timing, momentum. Melakukan revive perlahan-lahan. Oke, ada timing. Takai, mungkin ini saatnya untuk Takai maju. Zai dengan Hades di depan sana juga udah mulai bergerak maju. Melempar berbagai macam utilities ke arah depan. Kayan memimpin barikade paling depan. Tapi ternyata tidak fight.
oke? Masih ngelok, Masih ngelok doang, masih saling memantau, masih saling ngelok. Tapi Renare, apakah tidak melontarkan tembakan yang terlalu utuh kepada tim DU ya? Ya. Satu aja tadi peluru. Cetak, mungkin ke single kali. Iya. Bisa jadi. PD-nya kan mau spray kan, tat, lah, ya single dah, udah cukup ngumpet dulu. Kepencet terus kali ini kita akan melihat Oki Ozone melakukan clutch. What? Tidak berhasil. Malah Takai yang berhasil memulangkan Dewa United di area open field Miramar. Iya, kita bakal kayaknya juga dari tim Aero masih bertahan dengan 4 anggota mereka. Bersama dengan tim Takai juga kali ini bertahan dengan 4 anggota mereka. Sedangkan Victim dan juga Void tinggal 1 member dan sama-sama masih terkena oleh Blue Zone. Ini bakal menjadi fight panas sih antara Aerowolf dengan Takai harusnya ya. Kalau misalkan mereka bertemu masih lengkap 4-4 nih. Tuh, kita bakal terima Aero. Pelan tapi pasti hati-hati mereka bermain mengontrol high ground pada kali ini. Sangat tim Victim, Rocky sudah masuk ke dalam zona tapi masih bertahan dalam satu rumah. Sedangkan Asa berada tepat di ujung zona yang tidak terlihat juga oleh angle manapun. Betul, dan 4 tim ini semuanya udah touchdown ya Flo ya? Udah touchdown. Udah touchdown. Tinggal circle berikutnya yang akan menentukan, wah kemana nih? Dan siapa yang bakal harus PR atau kerja keras? Kok PR sih? Harus bekerja keras. Dan PR. sudah bakal langsung spray ke arah seorang Zai yang kenok oleh headshot kali ini. Dan kita bakal melihat dari tim Aero ya, yang tidak terpantau, yang tidak terlihat, tidak masuk ke radar semua tim lain. Kali ini sudah muncul dengan kekuatan full, tampak kehilangan satupun member mereka masuk ke zona-zona akhir. Ya kayaknya Aerowolf bakal dengan sangat percaya diri untuk melakukan push terhadap Takai karena tadi berhasil mendapatkan 1 tapi ternyata Takai Zai juga sudah berhasil di revive. Kali ini Hades menjaga barikade juga, Renare udah memimpin pergerakan ke arah depan dan mulai terspot di depan sana. Hades hanya ngeperan aja, ada granat sebelah kiri mulai meledakkan Zai seorang diri juga di belakang sana, tapi Hades pun gak bisa kemana-mana, sedikit kebingungan, hanya bisa bergerak tapi ternyata ada Ken melakukan backstep dari arah belakang. What a nice backstep, what a nice flank. Tapi ternyata kali ini sudah mulai terjadi bakar-bakaran juga. Potato mulai terspot di depan sana. Spauf juga berlari-lari. Tapi kayak ini bukan posisi yang bagus untuk Takai. Yes, kita bakal kayak juga dari Takai, tampaknya tertekan juga. Zona nggak ada yang kuasai, tapi Aero cukup mengelok pergerakan tim Takai yang tinggal menyisakan 2 member mereka. Malah Asa yang kali ini sangat diuntungkan dengan zona. Ya betul sekali. Voin ya. Voin bermain dengan sangat stabil loh hari Sangat ini. stabil kali ini kembali masuk ke dalam top 4 pada game terakhir kita. Betul sekali. Dan ini kan kita melihat Kean masih berusaha untuk menjaga posisinya supaya tidak terlihat. Tapi ternyata angle-nya terhalang oleh batu, bakal melakukan fight. Tapi berhasil untuk mendapatkan 1 potato di depan sana. Argenta kali ini masih tryhard terus menerus. Di depan sana tumpuk semua di belakang batu. What happened with Aerowolf? Last man standing. Renare akan melakukan fight dengan Argenta kali ini. Dan ternyata Takai berhasil memulangkan Aerowolf. Bantengnya nyeruduk semua serigala. Berbanteng yang mengamuk langsung menemukan 4 anggota lawannya. Dan kali ini Takai yang tadi tertekan malah menekan kembali. Dan Void dan juga Takai malah menjadi 2 tim terakhir pada kali ini. Kita bakal 2-on-1 Asa. Dan kali ini pengadaan Asa. What a nice shot. Berubah ke seorang Argenta. 1-on-1 dengan Kin. Dan Asa mengubah keadaan. Spray down cuma belum mengenai targetnya. Wow, dan itu dia akhir dari match Miramar. Winner, chicken dinner. Oke ya, Takai. Tadi Takai kali ini dengan 10 total kill di game yang terakhir bermain dengan sangat-sangat rapi. Mengubah keadaan Argenta, save the day. Wow, gila banget Takai. Bantengnya cocok ya sama cuaca panas Miramar. Betul, Bantengnya cocok sama cuaca panas Miramar. Oke. Oke. Sebagai veteran di PMPL. Oke lah ya. Betul. Nah, oke. Di match terakhir ini, match kelima di minggu pertama, hari pertama, ditutup oleh kemenangan Takai. Oke, lagi-lagi tim-tim besar, bukan tim-tim besar ya, tim-tim lama yang cukup familiar belum bisa naik panggung kecuali Aura ya. Dan mungkin harapannya di hari berikutnya tim-tim besar dapat bersaing secara ketat, betul-betul ketemu gitu semuanya gitu, nggak kayak tadi gitu kan. Dan apa ya, kalau bisa di 2 tim tersisa itu ya tau lah yang kita harapkan siapa gitu ya. Oke lah, udah pokoknya terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Terima kasih banyak, jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe. See you di next video.